Tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini ialah hak asasi manusia dan perlindungan anak di Indonesia. Kenapa kita harus tahu hak asasi manusia dan perlindungan anak di Indonesia? Supaya kita bisa membangun negara kita menjadi negara yang lebih maju, damai, dan juga tentram. Baik, kita langsung, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Apakah teman-teman pernah melihat anak-anak yang menjual tisu di lampu merah atau pengangguran-pengangguran yang ada di pos ronda? Banyak. Pada malam hari ini kita akan bahas mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Masuk ke inti materi kita pada malam hari ini, yaitu hak asasi manusia dan perlindungan anak di Indonesia. Pengertian hak asasi manusia atau HAM adalah hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak bisa dicabut, tidak bisa dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, serta mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Di dalam terminologi modern, hak asasi manusia juga dapat digolongkan menjadi hak sipil dan hak kebebasan. Misalnya seperti hak bebas untuk hidup, hak bebas untuk tidak disiksa, hak kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Secara konseptual, hak asasi manusia juga bisa dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, dan juga nalar. Sementara itu, bagi mereka yang menolak unsur alamiah, meyakini bahwa hak asasi manusia adalah pengenjauhan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap bahwa hak asasi manusia adalah perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas. Dan pada saat yang sama juga ada kelompok yang meragukan keberadaan hak asasi manusia dan menyatakan bahwa hak tersebut ada hanya karena manusia membicarakan dan mencetuskan konsep tersebut. Pengertian perlindungan anak. Pengertian perlindungan anak adalah melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan lain sebagainya yang bisa membahayakan tumbuh kembang fisik dan juga mental mereka. Landasan hukum HAM dan perlindungan anak di Indonesia. Yang pertama ialah pasal 28A hingga 28J tentang hak asasi manusia. Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945 mengatur berbagai hak asasi manusia fundamental yang meliputi hak kebebasan berpendapat, hak pendidikan, hak pekerjaan, dan juga hak kebebasan memeluk agama serta berserikat. Selain hak, pasal ini juga menegaskan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dan menetapkan bahwa hak tersebut tidak dapat diubah-ubah dalam keadaan apapun kecuali diatur oleh undang-undang. Yang kedua ialah pasal 28B ayat 2 tentang perlindungan anak. Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi. Ketentuan ini
bisa dijadikan landasan hak dasar hukum, hak asasi manusia, hak asasi perlindungan anak, agar anak bisa tumbuh dengan berkembang secara optimal tanpa adanya perlakuan yang tidak adil dan diskriminasi. Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak. Yang pertama ialah non-diskriminasi. Non-diskriminasi adalah prinsip fundamental hak asasi manusia yang menjamin kewajiban agar semua orang dilakukan secara setara dan adil tanpa pengecualian sedikit pun. Yang kedua ialah kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip hukum yang mewajibkan untuk setiap keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kesejahteraan, keamanan, serta perkembangan secara optimal. Yang ketiga, penghargaan. Penghargaan terhadap anak ialah pengakuan atau apresiasi yang diberikan kepada anak atas perbuatan baik, pencapaian, dan hak lain sebagainya yang positif. Tujuannya adalah untuk memotivasi, meningkatkan kepercayaan diri, dan menguatkan perilaku positif anak. Bentuk hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama ialah hak sipil dan kebebasan. Hak sipil dan kebebasan contohnya seperti identitas resmi, kebebasan berpendapat, kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah hak atas keluarga dan kepengasuhan. Hak atas keluarga adalah hak setiap individu untuk bebas membentuk keluarga dan memiliki kehidupan di dalam keluarga tanpa adanya diskriminasi. Sedangkan hak kepengasuhan adalah hak setiap anak untuk dilindungi dan dirawat oleh orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga adalah hak atas kesehatan dan kesejahteraan. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan adalah hak setiap individu untuk mencapai standar fisik dan mental yang tertinggi yang bisa dicapai. Hak ini bukan hanya menjelaskan tentang kita terbebas dari penyakit, tapi juga tentang layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, serta aman. Yang keempat ialah hak atas pendidikan, rekreasi, dan budaya. Hak atas pendidikan, rekreasi, dan budaya adalah hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan, menikmati aktivitas rekreasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan seni tanpa adanya diskriminasi. Tantangan perlindungan anak di Indonesia. Yang pertama ialah kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak ialah tindakan kekerasan atau penelantaran anak yang dilakukan oleh orang-orang dewasa atau anak-anak lainnya. Kedua, pekerja anak dan eksploitasi. Pekerja anak adalah anak-anak yang diizinkan bekerja sedangkan usia mereka belum mencapai batas minimum yang bisa membahayakan tumbuh kembang mereka untuk kedepannya. Sedangkan eksploitasi adalah memanfaatkan anak-anak demi keuntungan, keuangan, dan kepentingan pribadi dengan cara mengancam dan perlakuan yang kejam. Keempat ialah perdagangan anak. Perdagangan anak adalah penerimaan, penyaluran, atau pemindahan anak-anak yang dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan, dan penipuan yang dilakukan demi kepentingan eksploitasi. Perdagangan anak adalah perbudakan pada zaman modern dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Yang kelima ialah akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas. Akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas adalah tantangan yang sangat serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Upaya perlindungan anak. Yang pertama ialah peran pemerintah.
Pemerintah memiliki peran penting dalam upaya perlindungan anak, meliputi menyusun kebijaksanaan, penegakan hukum, serta memberikan pelayanan komprehensif. Yang kedua ialah peran masyarakat. Peran masyarakat juga penting dalam upaya perlindungan anak, dan keaktifan peran masyarakat dalam lingkungan bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta kondusif bagi perkembangan anak. Yang terakhir ialah peran keluarga. Peran keluarga ada pada garda terdepan dalam upaya perlindungan anak. Peran keluarga dan yang paling utama adalah peran orang tua dalam memenuhi hak-hak asasi anak dan mencegah mereka dari tindakan kekerasan dan eksploitasi. Kesimpulannya adalah hak asasi manusia dan perlindungan anak adalah dua unsur hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Hak asasi manusia dan perlindungan anak adalah tanggung jawab setiap pihak. Meskipun kerangka hukum pada negara kita sudah sangat kuat, tapi tantangannya juga tidak kalah besar. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat, juga keluarga. Mungkin sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Oke, teman-teman, kita sudah mendengarkan berkenaan tentang apa yang sudah dibahas oleh saudara kita yakni Adit berkenaan tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak ya. Silakan 3 orang penanya diberikan kebebasan dalam hal ini, yakni siapa saja? 3 orang. Oke, silakan di samping saya sini. Di sini yang bertanya 3 orang, semuanya langsung ya. Nanti yang menjawab silakan sambil duduk aja boleh. Sebutkan nama, asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Khairul Ihsan, bisa dipanggil Fauzan. Asal saya dari Tangerang Selatan. Saya ingin menanyakan tentang pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lantas bagaimana pendapat Anda tentang hak asasi manusia yang ada di ruang lingkup pondok, tapi sifatnya umum di pondok mana saja? Apakah sudah berjalan dengan baik? Hanya pendapat Anda saja. Jika sudah berjalan dengan baik, berikan contohnya. Jika tidak, berikan alasannya. Menurut pendapat saya tentang hak asasi manusia yang ada di pondok pesantren dan khususnya ruang lingkup umum itu 50-50, setengah-setengah, karena masih banyak juga berita-berita yang memberitahu gitu bahwa di pesantren-pesantren lain tuh masih banyak terjadi pembulian hingga paling parahnya ialah pembunuhan. Negatifnya ada di situ, sedangkan positifnya menurut saya sudah berjalan dengan baik. Contohnya kita jangan ambil jauh-jauh, kita ambil ruang lingkup di pondok pesantren kita sendiri. Di pondok pesantren kita sendiri, alhamdulillah tidak ada yang namanya kekerasan, pembulian, apalagi sampai pembunuhan. Mungkin bagaimana pendapat Anda juga tentang yang tadi negatif, banyaknya marak atau kasus tentang pembulian dan diskriminasi antar senioritas, apakah harus ditindak tegas atau tidak? Menurut saya harus sekali ditindaklanjuti, dan
memerlukan peran seorang guru untuk membimbing dan menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Jika yang disebut Anda dengan guru, lantas bagaimana dengan kasus yang berapa hari atau berapa bulan kemarin yang viral tentang kasus pelecehan guru terhadap anak muridnya dengan alibinya yaitu mandi junub? Apakah guru seperti harus ditindaki hukum atau tidak? Untuk itu kita tidak pantas mungkin menyebutnya guru ya, dan dia harus ditindaklanjuti, dan itu kita serahkan kepada pihak yang berwenang atau negara. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Muhammad Dabroni, asal saya dari Tangerang, Balaraja. Saya di sini izin bertanya. Kan di sini ada upaya perlindungan anak di Pamoran pemerintahan. Ini ada layanan komprehensif. Nah, saya akan bertanya, ini apa artinya? Bagaimana definisi layanan komprehensif ini? Apa yang dimaksud layanan komprehensif? Komprehensif adalah pelayanan untuk kebutuhan yang dilakukan secara menyeluruh untuk seseorang atau suatu kelompok. Contohnya seperti pemerintah yang memberikan bantuan kepada anak-anak disabilitas atau korban pelecehan dan lain sebagainya. Yang dapat saya tanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih, asal dari Depok. Izin saya bertanya pada kesempatan kali ini tentang apa sih penyebab terjadinya pelanggaran HAM, dan mungkin bisa disebutkan bagaimana cara agar pelanggaran HAM ini tidak terulangi kembali. Mungkin penyebab pelanggaran HAM salah satunya kita ambil contoh kekerasan. Mungkin pelanggaran itu terjadi karena emosional atau emosi, dan caranya adalah memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku agar dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian bagaimana pendapat Anda jika yang melakukan pelanggaran HAM ini adalah bisa dibilang oknum yang berdekatan dengan negara, misalkan seorang aparat ataupun sejenisnya? Jika yang melakukan hanya seorang aparat, berarti masih ada di atas-atasnya lagi yang akan memberikan sanksi kepadanya. Mungkin itu saja yang saya dapat tanyakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.